Kita harus bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, pokok keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu, sahabat pesiaran kami, menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Bukalah pintu kerahiman-Mu bagi semua mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Sembuhkanlah semua orang sakit dengan air suci dan darah mulia yang mengalir dari atas salib putra-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Putra Manusia harus ditinggikan. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dihubungkan dengan penemuan salib oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Jika Anda nanti akan ke Tanah Suci, biasanya setelah turun dari Gunung Sinai, Anda akan diarahkan oleh tour guide beristirahat di gereja yang didedikasikan oleh Santa Helena, di mana terdapat sebagian dari salib Tuhan Yesus ini. Bagian lain dari salib Tuhan dibawa oleh Santa Helena ke Roma dan ditempatkan di sebuah basilika kecil yang sangat menarik umat Italia dan para pesiara dari seluruh dunia, yakni Basilika di San Croce in Gerusalemme, Roma. Basilika Salib Suci Yerusalem, Roma. Di depan salib Tuhan ini tertulis, "Adoriamo la tua croce, Signore. Lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia in tutto il mondo." Artinya, kami menyembah sujud salib suci-Mu, ya Kristus, dan memuji Dikau, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dan membawa damai bagi seluruh dunia. Inilah ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus
sebagai jalan menuju keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pokok bacaan Injil tadi, Putra Manusia harus ditinggikan, adalah sebuah perbandingan yang dibuat oleh Santo Yohanes antara ular yang ditinggikan, bandingkan kitab Bilangan bab 21 ayat 6, dan Kristus yang ditinggikan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14. Setiap orang yang memandang ular tembaga yang ditinggikan dan mengarahkan pikiran pada Allah, maka dengan kuasa Allah yang mereka imani itu, mereka disembuhkan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus harus ditinggikan, dan setiap orang yang mengarahkan pikirannya kepada Dia, serta percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kata meninggikan yang dipakai bagi Yesus mengandung arti diangkat di kayu salib dan ditinggikan dalam kemuliaannya ketika ia naik ke surga. Salib dan kemuliaan sangat erat hubungan bagi Yesus. Salib merupakan jalan menuju kemuliaan. Kita semua yang mengakui pengikut Yesus harus bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, pokok keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Ada satu hukum kehidupan yang tidak berubah, yakni tiada mahkota tanpa salib. Meminjam spirit hidup seorang imam diosesan dari Tirol Selatan, Josef Reiner de Metz, yang akhirnya menjadi Santo Josef Reiner de Metz, salib adalah rezeki harian seorang misionaris. Semua salib berasal dari Allah. Kita mau menanggung salib itu dengan gembira, karena kita cinta pada Yesus yang tersalib dan untuk menyilih dosa-dosa kita. Kita semua yang dibaptis adalah misionaris Kristus yang diutus Yesus. Melalui mandat misioner ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta salib suci ini, kita semua diajak untuk kembali memaknai arti dari setiap tanda salib, signum crucis yang kita lakukan. Tanda salib memberi makna akan keesaan Allah Tritunggal, penebusan Allah dan kasih Allah. Santo Yohanes Damaskus mengatakan, tanda salib adalah tanda bagi yang percaya dan dibedakan dengan yang tidak percaya. Santo Cyrillus dari Yerusalem mengajak kita, mari tidak perlu merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Aplikasi praktisnya, kita tidak perlu merasa malu membuat tanda salib di hadapan publik, di depan rumah makan, restoran, khususnya dalam pertemuan dengan sesama yang bukan Katolik. Itulah jati diri kita sebagai orang Katolik. Santo Efrem dari Suria berkata, tandai seluruh kegiatan dengan tanda salib yang dapat memberikan kehidupan. Pater Gabriele Amort dalam bukunya yang asli berbahasa Italia, Un esorcista racconta, seorang eksorsis menceritakan kisahnya, menseringkan salah satu pengalaman bagaimana ia mengusir setan, mengeksorsis orang yang kerasukan setan, juga rumah kediaman dengan mengangkat salib Yesus di tangan kanannya dan rosario digenggamnya di tangan kiri. Roh-roh jahat berteriak dan meninggalkan pribadi tertentu dan tempat-tempat tertentu. Inilah kekuatan dan mujizat yang terpancar dari salib Kristus. Maka
Tempatkanlah salib-salib yang diberkati di rumah-rumah kita, di kantor, tempat usaha, di kebun, untuk menghalau kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman. Salib adalah tanda iman, harapan dan cinta kasih Kristiani. Melalui peristiwa salib, Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa-dosa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami mohon dengan rendah hati, agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Semoga berkat air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus yang Maha Rahim menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kita, serta melindungi kita dari segala yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.